Buku ini sudah 12 tahun lalu saya tulis, tapi sudah 2 kali apa 3 kali cetak ulang. Pertama dulu warna putih, nah sekarang ini warnanya kuning nih. Jumlah halamannya tambah karena saya tambahin dengan pengantar baru sesudah banyak putusan-putusan MK di bidang ekonomi. Sudah cukup banyak undang-undang di bidang perekonomian dibatalkan oleh MK. Yang dulu sebelum ada MK, kebijakan ekonomi dituangkan dalam undang-undang itu nggak ada kontrol, tidak ada mekanisme untuk mengontrolnya, sehingga dulu dalam disertasi saya tahun 90 pernah saya ulas semua undang-undang yang menyebut di dalam pertimbangan mengingatnya ada pasal 33 atau pasal 34, itu cuma tempelan. Kesimpulan saya, semua ketentuan 33 dan 34 yang ada di undang-undang sebagai yang dimuat dalam pertimbangan mengingat, itu cuma formalitas. Substansinya nggak ada sama sekali menjabarkan maksud dan pesan moral, pesan konstitusional dari pasal 33 dan pasal 34. Jadi undang-undang di bidang perekonomian sebelum reformasi rata-rata itu semuanya menyebut pasal 33, pasal 34, cuma ya nggak ada substansinya, itu hanya tempelan saja. Nah, tetapi tidak ada mekanisme untuk mengontrol. Sesudah kita punya MK, ada mekanisme kontrol melalui judicial review, sehingga banyak undang-undang di bidang perekonomian yang berisi public policy di bidang perekonomian yang ya bisa diuji konstitusionalitasnya di MK, yang dulu tidak. Karena biasanya kebijakan-kebijakan ekonomi itu diambil bukan dari referensi konstitusi, tapi dari best practices dari seluruh dunia, dicomot dari sana, dicomot dari sini, dan itu mengabaikan kesepakatan tertinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, gitu loh. Nah, disinilah pentingnya buku yang saya tulis ini untuk mengingatkan semua orang bahwa Undang-Undang Dasar 45 adalah norma tertinggi, bukan cuma di bidang politik, tapi juga di bidang ekonomi. Harus dijadikan referensi, rujukan dalam membangun, mengembangkan public policy di bidang ekonomi. Nah, gitu kira-kira. Nah, karena memang di dunia, konstitusi itu apalagi di negara-negara yang dipengaruhi oleh cara berpikir konstitusi Amerika, bahwa konstitusi itu hanya mengatur kebijakan di bidang politik saja. Makanya istilahnya itu political constitution. Jadi konstitusi Amerika sama sekali tidak mengatur pasal perekonomian, nggak ada. Karena perekonomian itu diatur oleh mekanisme pasar, tidak diatur oleh negara, dan karena itu tidak perlu dirumuskan dalam pasal Undang-Undang Dasar. Maka saya selalu mengatakan konstitusi Amerika itu just a modern political constitution. Seperti di buku-buku para pakar, misalnya C.F. Strong, K.C. Ware, itu menulis modern political constitutions. Jadi American model itu konstitusi politik saja. Tapi beda dengan Undang-Undang Dasar 45. Ada bab 14 khusus dengan judul, kalau dulu judulnya kesejahteraan sosial. Bab tentang kesejahteraan sosial. Tapi sekarang sesudah reformasi, judulnya itu dipertegas, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Artinya ada bab khusus mengatur tentang kebijakan perekonomian dan kesejahteraan sosial. Jadi konstitusi Undang-Undang Dasar 45 ini bukan cuma konstitusi politik, tapi juga konstitusi ekonomi. Nah, gitu kira-kira. Ini yang saya perkenalkan sebagai istilah. Ya, bahkan saya sudah tulis juga sejak tahun 90 istilah-istilah ini
ada konstitusi sosial, ada konstitusi politik, ada konstitusi ekonomi, dan bahkan Kompas juga menerbitkan buku saya tahun 2014, Konstitusi Keadilan Sosial. Dan lebih dari itu ada juga konstitusi lingkungan hidup yang saya namakan ya kedaulatan lingkungan, yang dari situ saya mengembangkan pengertian tentang ekokrasi, demokrasi, ekokrasi, itu teokrasi. Ini adalah konsep-konsep tentang kedaulatan, ya, penguasa, pemegang kekuasaan tertinggi, yang salah satunya adalah lingkungan hidup. Nah, itu di buku saya Green Constitution saya memperkenalkan ekokrasi. Nah, kembali lagi ke buku Konstitusi Ekonomi ini, saya mau memperlihatkan pada para sarjana, para mahasiswa, para penentu kebijakan, kita harus tunduk kepada kesepakatan tertinggi. Pancasila, Undang-Undang Dasar. Norma tertinggi. Bukan cuma hukum tertinggi, tapi juga etika tertinggi. Nah, termasuk di dalamnya mengatur mengenai kesepakatan tentang kebijakan ekonomi. Ini yang paling tinggi. Walaupun nyatanya kita ini bergaul dengan realitas, bergaul dengan kenyataan hidup, ya, di mana kehidupan ekonomi, sosial ekonomi politik makin liberal, makin globalizing, neoliberalism dalam peri kehidupan umat manusia sekarang itu sebagai realitas. Jadi kita tidak bisa keluar dari ya realitas ekonomi pasar sekarang ini. Itu kenyataan. Maka saya namakan ada dua UUD, satunya Undang-Undang Dasar, satunya ujung-ujungnya duit. Nah, dua-duanya itu, satu saya namakan norma tertinggi, yang satu lagi saya namakan realitas tertinggi. Jadi, ujung-ujungnya duit itu realitas tertinggi. Ekonomi pasar ini, ekonomi pasar bebas itu realitas tertinggi. Ya, tapi konstitusi adalah norma tertinggi. Problem kita bagaimana ini mendialogkan antara norma tertinggi dengan realitas tertinggi. Saya tidak anti pasar, tetapi pasar harus tunduk pada kesepakatan tertinggi. Nah, inilah sebabnya saya menggunakan istilah, oke, kita menerima market economy, tapi must be constitutional. Maka, ya kalau di Jerman ada istilah social market economy, saya memperkenalkan istilah constitutional market economy. Artinya kita tidak usah anti pasar, tapi must be constitutional sesuai kesepakatan tertinggi. Jangan dilanggar. Kalau dilanggar, nah bisa dibatalin oleh MK kebijakan-kebijakan yang melanggar kesepakatan tertinggi itu. Inilah esensi dari buku ini. Nah, saya berharap saudara-saudara ya bisa memperkenalkan. Sayangkan penulis buku sekarang sudah 75 buku. Sedihnya itu honornya sudah sedikit, orang pun tidak baca. Nah, ini kan repot ini. Ya kan? Walaupun di Google Scholar, alhamdulillah Google Scholar citasi terhadap buku saya paling banyak sekarang. Udah belasan ribu. Ya kan? Cuma kan kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk, baru sedikit sekali yang baca. Nah, lebih khusus lagi, kesadaran ini kan mengenai kebijakan ekonomi harus tunduk kepada kesepakatan tertinggi. Ini kan jadi masalah ini. Dalam prakteknya bagaimana? Maka saya sangat berharap buku ini menjadi memberi inspirasi bukan hanya kepada sarjana hukum, tapi sarjana ekonomi juga. Jadi saya suka kalau ke Gramedia itu ditaruhnya di bagian hukum. Saya bilang ini sama orang Gramedia, taruh juga dong di dibikin dua, satu lagi di bidang ekonomi, biar para sarjana ekonomi dan mahasiswa ekonomi tahu ada konstitusi ekonomi. Gitu kira-kira. Ini aja sebagai pengantar saya, mudah-mudahan. Ya, saya juga ceritakan di sini perdebatan pada tahun 2001, 2002
tatkala ya saya diangkat menjadi ya kan penasehat tim ahli di MPR dalam rangka perubahan ya ketiga dan keempat. Nah, di dalamnya dibagi kelompok, ada bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi itu diketuai oleh Pak Mubiarto, sekretarisnya Sri Mulyani. Nah, itu kelompok yang tua-tua, yang bersepakat dengan cara berpikirnya Mubiarto, itu minoritas. Yang muda-muda seperti Sri Mulyani semua, apalagi waktu itu masih hidup Pak iparnya Pak Luhut Panjaitan ini, sama namanya, lupa saya. Pak Syahrir. Wah, itu sangat liberal cara berpikirnya. Ini dua golongan ini berantem di depan kamera. Maka Pak Ismail Suni sama saya diajak untuk melerai para ekonom ini, ya kan? Nah, jadi kami bertemulah. Sampai di satu pertemuan, tetap aja dua kelompok ini nggak ketemu. Lah cara berpikirnya satu sangat idealis, satu sangat pragmatis. Saya memperkenalkan ide realisme, nggak nyambung. Nah, maka Pak Mubiarto dalam salah satu rapat pleno di Badan Pekerja MPR, di depan saya, Syahrir duduknya sebelah saya. Saya duduknya di sebelah Pak Mubiarto, Syahrir di depan. Oh, karena mereka ini bertengkar nggak habis-habis, akhirnya begitu Pak Mubiarto mengundurkan diri dari tim ahli, itu Pak Syahrir datang, salaman di depan saya. Pokoknya intinya minta maaf, ini bukan masalah pribadi, tapi kita ini berantem gara-gara ide. Jadi semuanya ini idealis dan berdebatnya itu intelektual, tidak pribadi. Jadi pribadi di depan saya pegang tangannya berdua, salaman, tapi tetap aja Pak Mubiarto pokoknya mengundurkan diri di depan para anggota MPR semuanya. Akhirnya komprominya apa? Komprominya, oke, pasal 33 jangan dihapus. Karena maunya Syahrir CS sama Sri Mulyani, dihapus. Pasal 33 itu ketinggalan zaman gitu loh. Di mata kelompok pragmatis ini ada penjelasan ilmiahnya. Tapi kelompok ini didukung misalnya Sri Edi Suwasono, Dawam Raharjo, ngotot semotot-ngototnya. Kita mau lerai, nggak bisa. Nah, komprominya adalah, ya sudah pasalnya tetap, cuma diperbaiki aja, ditambahi. Maka jadilah pasalnya seperti sekarang ini. Misalnya ada ketentuan yang menyebut bahwa ada prinsip, ya salah satu prinsip yang ditempatkan di pasal 33 ayat 3 itu, prinsip efisiensi berkeadilan. Kata efisiensi, waduh, ditentang habis-habisan oleh Mubiarto, oleh Sri Edi Suwasono. Waduh, panas, emosi sekali. Karena itu kata efisiensi itu barang haram. Nah, tetapi ya akhirnya komprominya begini. Oke, efisiensi kita harus terima. Mentang-mentang koperasi apa tidak boleh efisien. Kan harus BUMN nggak boleh efisien. Efisien, cuma ini satu kesatuan dengan kata keadilan. Maka kalau saudara ngetik, awas hati-hati, jangan salah. Itu prinsip efisiensi berkeadilan dalam pasal 33 itu ada itu satu kata, satu napas. Jangan dipisah jadi dua kata. Efisiensi berkeadilan. Nah, itu komprominya begitu di MPR. Tapi dalam implementasinya, ini kan perlu dijabarkan konkret dalam public policy. Intinya, saudara, konstitusi ekonomi kita ini, ya, ini adalah titik dalam tanda petik, bukan kompromi dalam arti negatif. Ini titik temu antara keyakinan kita tentang pentingnya kesepakatan normatif tertinggi dalam konstitusi, tetapi juga kita terbuka bergaul dengan realitas tertinggi. Kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.